menyediakan. Jehovah Jireh. Ketika dia bilang Jehovah Jireh, bisa saja dalam kondisi itu Tuhan menyediakan kau. Dia belum tahu apakah Tuhan menyelamatkan anaknya atau tidak. Ibrani katakan dia taat karena dia punya satu iman bahwa nanti ketika Yesus datang kedua kali ada kebangkitan orang mati. Jadi bukan dia beriman saat itu, tapi dia beriman akan datang. Betul? Ini kita melihat dia bukan beriman saat itu, tapi dia punya satu pengenalan akan Allah bahwa Yesus datang kedua kali, ada kebangkitan di sini. Dia akan bertemu dengan anaknya. Tapi saya percaya berkecamuk ini pasti konsep berpikirnya. Tuhan yang berjanji ini keturunan saya akan seperti bintang di langit dan pasti. Tapi saat ini Tuhan ambil. Nah, apa saya pergi? Ketika anak itu tanya, pergi saja. Dia tinggalkan bujangnya. Mungkin dia takut. Jangan sampai mau bunuh anak ini, bujang-bujangnya berkata, ini sudah gila ini. Tinggal dibawa. Saya pergi. Apa yang terjadi? Sampai di sana dia main-main bunuh Ishak. Tidak kena. Tidak kena. Ya, apakah dia main-main seperti itu? Tidak kena dibawa. Main-main begitu. No, dia tidak main-main seperti itu. Tapi dia angkat dan dia bilang, mungkin bisa pilih, apa ini? Oh, ada kabel putus ini. Tapi dia main pas dia mau pas, bukan meleset. Langsung malaikat turun pegang tangan. Aku tahu imanmu. Aku tahu percayamu. Aku tahu sandaranmu. Yaitu kau bersandar pada guru. Maka tengoklah ke samping. Jehovah Jireh menyediakan seekor domba. Pas dia naik, bukan berarti malam-malam Abraham datang bawa domba dua dulu. Kaitkan di situ dulu baru dia ini. Tapi Tuhan bilang ada di situ. Dia ambil domba itu, dia lepaskan di sana. Saudara, kalau kita melihat akan bagian ini, tujuan Tuhan bukan janjinya, tapi tujuan Tuhan adalah pembentukan iman daripada Abraham untuk menempatkan Tuhan pada posisi yang tepat dalam hidupnya. Maka di sini kita melihat tujuan utama bukan berkat Tuhan, tapi tujuan utama adalah pengenalan kita dan keteguhan iman kita kepada Tuhan. Itulah nilai tujuan daripada janji yang sejati yang Tuhan buat dalam hidup ini. Maka kalau orang sampai pada titik ini, pengenalan ini, kekuatan iman ini, maka apapun yang terjadi dengan hidup ini, dia tetap berdiri teguh kokoh memandang kepada Tuhan, dan keamanan tetap ada, kedamaian, ketenangan tetap ada di tengah-tengah dunia yang goncang-ganjing sekalipun. Amin. Inilah yang perlu ada dalam hidup kita. Maka mari kita bicara terus. Orang boleh bilang apa dengan dunia ini? Orang boleh bilang, baru-baru kami nonton itu di rumahnya Pak Tulus itu tentang meteor yang tahun 2026, betul ya? Akan menabrak bumi dan bumi akan hancur. Apapun kata dunia, cepat mati itu lebih baik. Kan saya tidak berteriak-teriak lagi toh. Ya. Apapun orang katakan, ada namanya lagi Jisin Tokai, gitu ya. Saya nggak tahu kapan lah itu begitu. Waktu saya masih tinggal di Tokyo, dibilang apa itu? Gempa Asakusa, apakah? Tidak tahu tempatnya itu, saya lupa itu. Katanya ada lagi di situ dalam tahun-tahun ini, ke tahun-tahun depan. Saya bilang lakukan saja, Tuhan mau bilang apa? Iya. Kenapa kita tetap berdiri teguh dalam iman kita kepada Tuhan? Bukankah lebih indah kalau saya memandang Tuhan muka dengan muka? Itu yang ada dalam hati batin saya. Maka saya katakan, Tuhan, saya tetap berjalan pada Tuhan. Saya mau katakan satu hal. Saya dengan ibu menggumuli sesuatu hal di mana kami berdoa, Tuhan, kami tidak mau punya anak. Ternyata 3 hari yang lalu kami periksa, ternyata Tuhan mengizinkan ada kandungan lagi. Waktu Tuhan kasih kami bingung awalnya. Tuhan 4 ini. Saya bilang, Tuhan, Pak Lindur lagi berdoa, Pak Wendy lagi berdoa, yang lain lagi berdoa. Mungkin saja yang saya bilang, Tuhan, kamu terlalu banyak berdoa buat orang. Akhirnya mereka nggak dapat Tuhan kasih sama saya. Jadi ya, secara manusia kita melihat itu sesuatu secara manusia beban yang berat secara manusia. Tetapi tak mungkin saya tahu begitu saya bilang gugurkan. Itu saya lebih bejat lagi dan saya tidak perlu jadi seorang hamba Tuhan. Di sini kami sudah tahan-tahan habis-habisan.
Tapi mau bagaimana? Sehingga di sini kami mempermuliakan hal ini dan kami tetap serahkan sama Tuhan. Saya belum kasih tahu Pak Suri. Saya biarkan saja dulu lah. Pada akhirnya kan beliau juga tahu sendiri. Sehingga ini sesuatu pergumulan. Saya angkat firman Tuhan ini juga berdasarkan pergumulan kami. Karena ketika saya bicara tentang pergumulan kami dan realita dan kondisi iman ini, saya percaya itu lebih syuk daripada saya berteori di depan. Nah, kita tidak bisa menolak. Kita tetap menerima apa yang Tuhan memberikan. Kita bisa berusaha untuk mencegah, tetapi Tuhan punya rencana yang lain. Maka kita tetap berusaha untuk menerima apa itu. Nah, kami belum cek berapa hari kah, berapa detik kah, berapa menit kah. Tetapi ya nanti selanjutnya lah, saya masih sibuk sekali dengan beberapa urusan dan lain sebagainya. Bukan berarti tidak, tapi kami percaya Tuhan berikan kekuatan baginya. Nah, saya tidak tahu nanti namanya siapa, karena saya nggak tahu perempuan ke laki-laki, terserah. Kami berdoa supaya ada perempuan lagi, supaya kami gendong-gendong pakai kitab-kitaan. Tapi selain sama Tuhan, iyalah, kan tidak mungkin pakai itu bukan menghibur diri. Ya, jadi kami juga tidak mengerti orang lain berdoa setengah mati. Kami tidak berdoa, tapi Tuhan kasih. Puji Tuhan. Daripada nanti saya lawan Tuhan bilang hitung bintang, kan repot juga. Jadi ini satu kesukaan bagi kami, karena kami tidak minta, tapi Tuhan kasih berkat. Iya Pak Jeffrey dong. Ya, jadi ini dua bagian yang menjadi berkat bagi kita. Yang pertama, ketika Tuhan mengulur-ulur janji, saya akan mengulur-ulur janji. Ingat, pembentukan yang pertama adalah Tuhan mau menunjukkan kualitas kerohanian kita, bahwa kita tetap aman dalam dunia yang tidak nyaman. Yang kedua, pembentukan karakter hidup kita, sehingga ketika Tuhan memberikan janjinya, kita siap menerima berkat itu. Sehingga kita tetap menempatkan Tuhan adalah Tuhan, berkat adalah berkat. Kita tidak menjadikan berkat menjadi Tuhan, Tuhan menjadi berkat, tapi Tuhan tetap Tuhan, berkat adalah berkat. Sehingga itu tidak menjadi momok bagi kita, membawa kita jauh daripada Tuhan, tetapi kita tetap lebih dekat pada Tuhan, lebih dekat pada Tuhan, karena karakter kita sudah dibentuk oleh Tuhan. Mari saya memulai jemaat Tuhan makin berdiri.